Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program Tribun Bus Story. Nah, di studio tribunalpon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, sore ini Tribuners, saya kehadiran tamu perempuan, pemimpin perempuan yang ada di Kota Ambon. Tentunya langsung saja boleh kamera wide kita kenalkan dulu. Di sini mereka merupakan Persatuan Umat Buddha Indonesia. Ada Ketua Permabudi Provinsi Maluku yang tentunya bersama dengan Ibu Sekretarisnya, Ketua Permabudi. Di samping kanan saya ada Ibu Coatini Pinontoan, yang selanjutnya akan saya sapa Ibu Alin Tribuners, dan juga di samping paling kanan saya ada Sekretaris Permabudi Maluku Ibu Caroline Tanimena, yang selanjutnya nanti akan sapa Ibu Caroline ya. Selamat datang di studio tribunalpon.com. Selamat sore. Sore. Ya, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Baik, terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami ya untuk bisa ngobrol di program yang tentunya sudah menjadi kecintaan Tribuners kita. Dan seperti biasa Tribuners kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Jadi kalian para followers di Instagram pasti sudah melihat juga sounding kita di sosial media, yaitu hari ini kita akan bahas terkait dengan keberadaan Permabudi di Provinsi Maluku, tentunya karena Tribuners baru saja untuk pertama kalinya dilantik di Kota Ambon Provinsi Maluku ya, Permabudi pada 8 April 2023 lalu. Seperti yang kita tahu bahwa memang Permabudi di Indonesia ini dilantik itu pada tahun 2018 oleh Presiden kita Joko Widodo, dan pada akhirnya ada di Kota Ambon Provinsi Maluku begitu. Kita akan ulik lebih jauh boleh ya tentang keberadaan Permabudi dan seperti apa peran mereka, dan siapa saja yang kemudian tergabung di dalam Permabudi Provinsi Maluku ini. Mungkin saya ke Ibu Ketua dulu nih, Bu Ketua. Boleh kasih pencerahan buat Tribuners ya. Sebenarnya apa sih Permabudi itu? Ya, jadi Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia. Itu ceritanya mulai dari Agustus 2017, yang mana Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengundang tokoh-tokoh agama dan pemimpin Majelis Agama Buddha ke Istana Negara untuk membentuk satu wadah yang bisa sebagai pemersatu umat Buddha. Gitu. Setelah dari pertemuan itu, April 2018, para tokoh ini akhirnya membentuk Permabudi. Dan kemudian berlanjut 18 September 2018 ya, di tahun yang sama mereka melaksanakan Munas yang pertama di Istana Negara. Jadi Musyawarah Nasional di Istana Negara untuk pertama kalinya itu ya. Iya. Itu dihadiri oleh Bapak Presiden sendiri, ada Ibu Megawati juga, dan para tokoh agama seluruh Indonesia, tokoh agama Buddha maksudnya ya. Gitu. Nah, ketuanya yang pertama itu almarhum Bapak Arif Harsono. Baik. Iya. Pada saat itu apa yang menjadi latar belakang keberadaan Permabudi di Indonesia sampai akhirnya diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo saat itu? Ya, jadi kan agama Buddha ini kan banyak aliran. Jadi Presiden menghimbau gimana agar bisa dibikin satu wadah sebagai pemersatu, dan wadah ini juga yang nantinya akan mewakili umat Buddha dengan pemerintah, dengan masyarakat, gitu. Baik. Dan akhirnya ya, setelah kalau kita hitung mundur dari 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 tahun setelah diresmikan secara nasional ya oleh Presiden kita di 2018, dan akhirnya di Kota Ambon Provinsi Maluku untuk pertama kalinya dibentuk pada 8 April 2023 kemarin ya. Saya ke Ibu Caroline dulu, Ibu Sekretaris. Ini akhirnya ada di Kota Ambon. Bagaimana teman-teman Buddhis ya di Kota Ambon melihat hal ini dengan dibentuknya Permabudi di Provinsi Maluku? Dilantik kemarin ya. Iya, itu apa yang kemudian
dipikirkan oleh teman-teman yang ada di Ambon Provinsi Maluku? Ayo kita lantik atau kita bikin lagi kepengurusan kita di Provinsi Maluku. Oh ya, jadi gini, kan sudah ada 2 majelis ini. Nah, jadi harapan kami juga mungkin dengan adanya Perma Budi, kita merangkul seluruh umat Buddha dan juga kita berperan aktif juga, bukan hanya cuma untuk umat Buddha, tapi kita bekerja sama bersinergi dengan pemerintah dalam kegiatan apapun itu, dan juga kita juga bisa mengikut kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Maluku ini. Oke. Apakah pertanyaan saya ini juga mungkin bisa mewakili pertanyaan Tribuners di luar sana ya, untuk menghilangkan yang namanya prejudice dan prasangka mungkin ya. Apakah di dalam Perma Budi itu cuman ada orang Chinese, keturunan Tionghoa saja kah? Oh tidak, kalau agama Buddha bukan cuma orang Chinese, ada juga pribumi. Karena contoh salah satunya di Maluku ini, umat kita ada juga di Buru, di Seram bagian timur, ada juga di suku pedalaman di Seram bagian timur, itu di suku Alifuru, itu pegunungan Fon dan Yamatitam. Kami suku Alifuru. Oh Iya, suku Alifuru asli. Jadi ini menunjukkan bahwa keberagaman ya, yang ada di Provinsi Maluku, bahwa siapa saja dengan hak bebasnya untuk memilih meyakini agama apapun selama tujuannya adalah tentunya kebaikan, seperti itu ya. Oke, kalau kita petakan ya di Provinsi Maluku, seperti yang kita tahu, kita punya 11 kabupaten kota ya. Paling banyak umat Buddha ada di daerah mana? Kalau yang dari yang kita lihat itu, kita data itu ada di di Kabupaten Buru dan juga di Kabupaten Seram bagian timur. Yang saya tadi bilang itu yang ada juga di suku pedalaman Alifuru, di Fon dan Yamatitam. Berarti di Pulau Seram ya? Iya. Pulau Seram, oke. Jadi bukan cuma di Ambon saja, tapi yang lebih banyak itu di Buru sama di Seram bagian timur. Kita pikir kan kayak Ambon itu sentral gitu kan ya, Ibu Alin, Bu Caroline. Di mana-mana apa semuanya pusatnya ada di sini. Ternyata penyebaran agama Buddha terbanyak di Provinsi Maluku justru di kabupaten gitu. Ada Kabupaten Buru, kemudian Kabupaten Seram bagian timur. Nah, ini sudah ada wadah yang menampung atau sudah ada wadah yang bisa mengakomodir begitu ya aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari masyarakat Buddha yang ada di Provinsi Maluku begitu ya. Dan ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Caroline bahwa kalau secara nasional kita punya ada 8 majelis atau yayasan dan organisasi Perma Budi di Indonesia. Di Provinsi Maluku sendiri ada 2, yaitu Majelis Budayana Indonesia dan Majelis Agama Buddha Travada Indonesia, seperti itu. Kalau kita lihat visi misinya ya kan baru dilantik pada 8 April kemarin. Visi misinya selain daripada bisa mengakomodir kegiatan-kegiatannya para masyarakat Buddha ya yang ada di Provinsi Maluku, apa yang kemudian paling tujuan atau misi dan visi apa yang kemudian paling mendekatkan dengan karakteristik kita sebagai orang Maluku begitu? Mungkin Ibu Alin bisa jelaskan tentang hal itu. Visi misinya Perma Budi. Kalau visi misinya Perma Budi, yang Maluku tentunya sih perpanjangan tangan dari Perma Budi Pusat ya. Jadi visi misinya itu mempererat persatuan internal umat Buddha, itu udah pasti. Terus yang kedua tuh
membangun mental, karakter, dan spiritual umat Buddha itu sendiri. Ya, terus kemudian yang ketiga ya sebagai jembatan penghubung antara antara kita umat Buddha dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah. Nah, terus kita juga punya misi untuk ya ini tadi penekanannya sih di bidang pendidikan, agama, kemanusiaan, dan sosial. Berarti ada sektor pendidikan, agama, sosial, dan juga kemanusiaan. Kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Baik, ini sangat luar biasa sekali karena sudah bisa terbayangkan ya kira-kira dengan keberadaan Permabudi di Provinsi Maluku apa yang kemudian akan diakomodir, karena ini akan ada hubungan bukan hanya ke dalam tapi juga keluar begitu. Betul, ya. Jadi bergandengan baik itu dengan organisasi lain di luar agama Buddha mungkin ataupun dengan pemerintah itu sendiri. Dan ini sudah bisa diakomodir oleh Permabudi yang ada di Provinsi Maluku. Kita boleh flashback di acara pelantikan kemarin ya. Itu seperti apa itu? Apakah ketika rencana untuk dibuatkan Permabudi Provinsi Maluku, lalu gimana cara gathering semua? Ada 2 majelis yang ada di Provinsi Maluku untuk pelantikannya. Memang semua bantuan dari Permabudi Pusat, dalam artian dari pusat yang mengontak majelis yang di Ambon, di Maluku ya. Terus kemudian juga mengontak kami juga. Jadi ayo gimana nih kalau kita bikin satu Permabudi dibentuk di Maluku, karena kan sudah ada 2 majelis gitu. Supaya segala sesuatu kegiatan itu bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, Tribuners, untuk kalian yang mungkin pengen bertanya ya, kita belajar sekalian tentang diversity atau keberagaman juga, agar Tribuners yang mungkin masih bertanya-tanya begitu ya dengan keberadaan Permabudi di Provinsi Maluku, boleh komen aja di comment section. Untuk pertanyaannya kita sampaikan ke narasumber kece kami. Di sini ada Ibu Caroline dan juga Ibu Alin, Tribuners. Oke? Ya, ini meskipun sudah setelah dilantik begitu ya, pasti ada program-program kerjanya. Nah, ini kita mau melihat lagi nih apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman di Permabudi yang sesuai dengan visi dan misinya tadi. Mungkin boleh dijawab Ibu Alin atau Ibu Caroline, boleh mau ditambahkan juga boleh. Jadi kalau untuk yang ini kan kita masih menyusun ya. Yang pertama sih kita akan mengunjungi wihara-wihara. Jadi bukan cuma wihara di Ambon, juga wihara yang ada di kabupaten. Kemudian kita juga akan berpartisipasi dengan kegiatan sosial keagamaan, internal Buddhis maupun lintas agama. Itu udah pasti. Terus menanamkan juga pemahaman tentang ideologi Pancasila itu sendiri. Kemudian berpartisipasi juga dalam kegiatan pelestarian lingkungan, berpartisipasi juga dalam kegiatan pemerintah. Terus kita juga bikin kayak semacam pelatihan meditasi bersama, seperti itu sih. Oke. Ya. Meditasi, mendengar kata meditasi itu saya jadinya pengen ikut. Ya, meditasi kan universal ya. Yes. Pengen meditasi supaya mengeluarkan ini. Kalau di agama Muslim kan kita kenal dengan namanya ruqyah ya. Jadi gitu. Penyembuhan saya tidak nanti kayak penyembuhan diri begitu. Tapi itu ada tokoh-tokoh agama yang turut mendoakan anak gitu. Jadi lebih tenang kayak gitu. Ada setan banyak di dalam diri. Oke, Tribuners, kita masih ngobrolin tentang rencana-rencana kerja ya dari Permabudi Provinsi Maluku. Mungkin boleh Ibu Caroline bisa jabarkan lagi tentang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Alin, terutama koordinasi ke luar dan lintas agama. Itu agendanya seperti apa? Mungkin nanti kita lihat dulu ya, kalau memang dari pemerintah ada kegiatan-kegiatan atau sosialisasi, kita akan ikut turut serta dalam kegiatan tersebut. Dan juga selain yang tadi Ibu Alin bilang, kita juga
ada program yaitu Buddha Karnaval ya Bu. Rencana mau Iya, bikin itu Buddha masih rencana. Festival. Festival. Ya, Buddha oke. Festival gitu. Buddha Festival ya, mungkin boleh apa yang sudah dipikirkan oleh teman-teman di Permabudi tentang festival ini tuh yang dimunculkan nanti apanya itu? Ya nanti pada saat itu kayak semacam pameran ya di situ. Pameran yang mana ada berbagai macam aliran Buddha ya di situ, dari mungkin aliran dari tantra apa gitu yang identik dengan mungkin kayak tasbih lah atau, dan juga nanti ada buku-buku mindfulness kayak gitu. Oke. Tadi sempat disinggung tentang mazhab atau aliran begitu ya. Kalau di agama Muslim misalnya, saya karena saya Muslim, saya cuma bisa bandingkan dengan agama Muslim. Kalau di Muslim kan ada Muhammadiyah. Ternyata di Buddha juga demikian, ada mazhabnya ya. Ada berapa itu mazhabnya atau alirannya? Banyak ya. Banyak ya. Cuman yang tergabung di Permabudi, tergabung di Permabudi 8, sedangkan yang di Maluku ini baru ada 2. Gitu. Yang tadi itu ya? Yang dari 8 itu, cabangnya ada 2 di sini. Oh, berarti itu sudah yang namanya aliran atau mazhab itu ya? Iya. Oke. Kalau di sini saya ini untuk memperkaya pengetahuan kita lagi tentang diversity ya Tribuners ya. Sangha. Kalau di sini kan ada Sangha pendukung, ini Sangha Agung Indonesia, Sangha Trevada Indonesia, dan Sangha Mahayana Indonesia. Mungkin Sangha itu apa Ibu? Sangha itu perkumpulan para biku. Biku atau Iya, bante betul. sama aja sih. Suhu juga sama. Suhu. Iya. Oke. Heeh. Yang mereka ditempati atau mereka tinggal dalam satu wadah ya. Kalau Iya, di di Islam wihara-wihara. itu dikenal dengan misalkan ustadz begitu. Ustadz, kalau di Buddha yang Sangha itu Bante, ya. iya. Bante tadi ya. Heeh. Oh, I see. Ada memang tempat tersendiri untuk Bante, yaitu namanya itu Kuti Bante. Kuti Bante. Ya, di setiap wihara pasti mereka bangun Kuti Bante. Itu Tempat tinggal. Iya, namanya. tempat tinggal untuk Bante. Oke, tercerahkan kita jadinya. Oke, kita ke program kerja lagi nih. Dalam waktu dekat ini apa yang direncanakan untuk diimplementasi? Misalkan ini kan kita udah dari April, ini masih di April ya. Berarti kalau jalan ke depan ini jalan 1 bulan begitu ya. Apa yang sudah direncanakan untuk diimplementasi? Kalau untuk bulan Mei kita kan mau kunjungan ke Kabupaten Seram. Ya. Ya, mengunjungi saudara-saudara kita di sana kan, umat Buddha yang ada di sana, sekalian juga melakukan bakti sosial gitu. Ya, ada pemeriksaan kesehatan gratis juga. Ya, rencananya seperti itu. Berarti bekerja sama juga karena ada pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi pasti ada tenaga kesehatan yang turut diikutkan dalam perjalanan itu ya. Ada Iya. tenaga kesehatannya dalam Ada Permabudi? kebetulan umat juga sih. Oh Iya. berarti lengkap. Umat kita ada. Oke. Sekalian apa ya? Aktivitas sosialnya, beribadah pun jalan, dan kebaikan mengalir begitu ya dalam perjalanan nanti. Kami juga pengen untuk turut serta mempublikasikan hal itu ke Tribuners supaya bagaimana sih, karena ini menarik juga, ada di luar kota Ambon dengan ratusan ribu jiwa penduduk yang ada di kota Ambon, tapi di satu sisi Pulau Seram yang mana aksesnya cukup mudah ya dari kota Ambon, tapi ketika sudah ada di Seram bagian timur yang mana tadi ada suku Alifuru yang masih tinggal di daerah pedalaman ya, dan mereka penganut agama Buddha begitu ya. Itu wah, kita jadi bagaimana sih mereka di sana kehidupan kesehariannya, apalagi dalam hal keagamaan, bagaimana mereka menjalankan ritual keagamaan mereka. Ada vihara di sana? Kalau di Yamatita, pegunungan Yamatita sama Fon, itu belum ada wihara, tapi sudah dibangun cetia. Jadi bedanya apa itu? Cetia itu kan kalau wihara kan tempatnya besar. Kalau cetia ini cuman
tempatnya kecil, tapi memang bisa untuk tempat sembayang, tempat ibadah agama Buddha. Karena kenapa mereka dibangunkan cetia meskipun kecil, tapi mereka bisa beribadah karena di sana itu kan pegunungan. Nah, jarak kita dari Ambon saja ke Yamat Hitam, flashback ya, saya pernah ikut ke Yamat Hitam. Dipikir saya mungkin ini muda ya, tapi sampai di sana, aduh perjalanannya sangat luar biasa. Oke, Ya. misalkan kita sampai di jalanan pusat di mana nih, lalu Iya, di situ kan gunung hutan-hutan. Nah, kita perkiraan itu 1 hari sudah sampai di atas, tapi ternyata sampai di sana 2 hari 1 malam. menggunakan apa? Kendaraan? Tidak, Jalan kaki. kita jalan kaki. Nah, Oke. kita memang dari Ambon sampai ke Seram itu kita naik ke perjalanan Mobil ya. kapal sama mobil. Nah, tapi kita mau ke bagian kaki gunung itu jalan. Itu baru kaki gunung kita lewati sungai. Sungai itu ada batu-batu kerikil, bukan cuma kecil, ada besar. Belum juga nanti kalau misalkan ada hujan, aliran sungai itu pasti Deras ya? deras sekali. Ya, itu yang menghambat mereka buat bikin wihara. Jadi sementara mereka bikin cetia untuk bisa beribadah di tempat mereka. Karena setahu saya dari Sangha Agung Theravada, Bante Siri pernah membantu mengirimkan seperti patung untuk dan lain-lain lilin untuk mereka bisa membuat cetia untuk mereka sembahyang atau ibadah di situ. Fasilitas ibadah itu ya? Iya, Itu fasilitas. dikirimkan. Dan sudah digunakan? Sudah sampai sekarang. Berarti Tribuners kita bisa melihat ya bahwa akses yang sulit oleh masyarakat di Pulau Seram sana, dalam hal ini masyarakat Buddha ya yang tinggal jauh dari pusat semua akses begitu, untuk bisa mencapai daerah itu saja melewati lembah sungai Iya, gitu ya. sungai. Lembah Itu baru sungai. di kaki gunung. Nah, itu masih di kaki gunung lewati sungai, baru kita naik lagi. Nah, kita mungkin pikir 1 hari ya, tapi pas sudah sampai malam itu baru pertengahan jalan. Terpaksa kita ada mereka bikin satu rumah kecil kayak Rumah gubuk, singgah ya gitu. rumah singgah gitu. Nah, jadi di situ kita nginap. Ada juga tempat kayak kecil bisa buat tidur lah di situ. Jadi terpaksa kita harus 1 malam nginap di Iya, iya, hutan. itu baru pertengahan jalan. Oke. Paginya baru kita lanjut lagi. Hitung-hitung trekking nggak sih? Benar-benar. Jadi Tribuners, terutama reporters kami yang pengen ngeliput ke sana itu jangan lupa ya untuk pemanasan dulu minimal Ya. lapangan Merdeka lah ya, berapa kali putaran begitu sebelum akhirnya nanti muncak begitu. Karena memang ya untuk melakukan sebuah kebaikan itu ada aja tantangannya. Betul. Seperti itu. Namun tenang aja karena semuanya nanti dihitung. Dihitungnya mungkin nggak di sini ya. Iya. Oke, untuk mengimplementasikan semua program-program tadi ya, terutama kalau yang di Basodara yang ada di Pulau Seram itu kita sudah kebaca tuh tantangan aksesnya seperti apa. Tapi untuk program-program lainnya misalnya, yang kebayang untuk pengimplementasiannya tuh kira-kira nanti yang menjadi tantangan itu apa di sisi apa itu? Dua Alim. Yang menjadi tantangannya ya sebenarnya itu pemahaman tentang ajaran Buddha itu sendiri sih. Iya ya. Iya, pemahamannya itu karena untuk mempersatukan umat Buddha itu kan dari berbagai aliran itu kan tidak mudah juga, Iya, tapi iya. bisa. Oke. Pelan-pelan lah gitu. Oh sih, berarti di luar daripada 2 majelis atau yayasan tadi itu masih ada yayasan atau majelis lain di Kota Ambon yang belum gabung di Prema Budi kah?
Mungkin ada, cuman belum didata aja sih. Iya. Itu ya tantangannya, masih ke dalam lagi, tantangan internal seperti itu. Kalau Iya. eksternal yang kau bayang tantangannya apa itu? Kalau eksternal sih belum ada ya, cuman maksudnya yang jelas kita memberi signal bahwa kita tuh siap untuk ikut berpartisipasi lah dengan program-program pemerintah, baik itu yang tadi saya katakan mau lintas agama atau program-program kayak kemanusiaan, kita umat Buddha siap. Baik, ini yang perlu digarisbawahi bahwa pergerakannya tidak jauh-jauh dari upaya pembangunan di Provinsi Maluku Tribuners, baik ini di sistem pendidikannya, baik itu di tatanan sosialnya, kemudian hal lainnya, dan keagamaan tentunya. Spesifikasinya ke sana, tapi tujuannya adalah kebaikan, dan itu menjadi salah satu eksistensi alasan kenapa Permabudi itu ada di Provinsi Maluku melalui yang sudah disampaikan oleh teman-teman pengurus. Di sini ada Ibu Alim dan juga Ibu Caroline, dan tentunya kalau gandengan dengan pihak-pihak lain ya, kalau untuk mencapai sebuah tujuan dilakukan sendiri itu memang agak berat. Tapi kalau istilahnya di Maluku kita bisa baku gandeng, kenapa tidak begitu? Betul. Pastinya bisa terwujud dengan adanya kebersamaan tadi ya Ibu ya. Oke. Kita sudah mau sampai di closing statement-nya. Tapi sebelum kita closing statement lagi, apa yang pengen disampaikan ke umat Buddha yang ada di Provinsi Maluku, terutama yang mungkin tadi di luar daripada dua yayasan atau majelis yang sudah ada bersama dengan Permabudi di Provinsi Maluku. Mungkin mulai dari Ibu Caroline. Ya, mungkin besar harapan kami ya, pengurus, agar kita bisa bersama-sama, kita bisa bersatu untuk umat Buddha, dan juga kita bisa membantu atau kita bersinergi dengan pemerintah, dan juga kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan apapun itu, dalam keagamaan, dan juga besar harapan kami juga pengurus agar anggota-anggota kita juga bisa peran aktif dan juga lebih bisa ini ya, yang penting bisa pengurusnya bisa lebih berperan aktif, ya, berperan aktif dalam mewujudkan semua program-programnya ya. Karena kalau kita lihat banyak program yang kebermanfaatannya itu luar biasa, dan kita juga berharap impact-nya ke masyarakat secara luas itu bukan hanya ke masyarakat Buddha saja, tetapi masyarakat Provinsi Maluku secara umumnya. Itu yang sangat kita harapkan, seperti itu kami sebagai masyarakat Maluku ya. Dan saya juga turut bangga karena ada organisasi-organisasi keagamaan yang bisa mengarahkan teman-teman seagamanya untuk sama-sama berbuat kebaikan seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Alim? Ya, kalau saya berharap untuk umat Buddha yang di Maluku ya khususnya, ayo sama-sama kita belajar ajaran Buddha, belajar Buddha Dhamma, juga kita praktekkan ajaran Buddha itu sendiri, dan kita lestarikan ajaran Buddha, karena ajaran Buddha itu tidak bisa hanya dengan belajar, tapi juga harus dipraktekkan. Jadilah umat Buddha yang berkualitas, karena ajaran Buddha itu sangat luar biasa ya, penuh dengan kasih. Di situ kita diajarin tentang bagaimana kita berbagi, memberi, seperti itu. Ayo sama-sama kita bergandeng tangan, bersama-sama kita membangun bangsa ini, ya, membangun diri kita sendiri juga sih sebenarnya, itu untuk ya untuk kehidupan kita, untuk ketenangan dan kedamaian, dan kita juga bisa lebih harmoni ya, harmoni dengan diri kita sendiri maupun harmoni dengan
makhluk lainnya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kece saya Tribuners, yang mana ada Ketua Permabudi Provinsi Maluku, Ibu Cewatini, yang kami sapa dari tadi dengan Ibu Alin, kemudian ada Ibu Sekretaris juga, Ibu Caroline Pan. Thank you, kita sudah bahas dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili Tribuners tadi, yang daripada kita meraba-raba informasi dan terjadi prasangka seperti itu ya, dan kita bisa memahami lintas agama dan tugas-tugas daripada Permabudi sendiri di Provinsi Maluku. Semoga dengan dilantiknya pada 8 April 2023 kemarin itu bisa membawa kebaikan tersendiri, baik internal agama Buddha ataupun ke masyarakat luas di Provinsi Maluku, dan hal-hal baik yang sudah diniatkan itu bisa terimplementasi dengan baik. Pokoknya segala sesuatu yang berasal dari hati, dia akan sampai ke hati yang lain. Baik Tribuners, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan kami di layar monitornya, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage. Kita akan jumpa lagi, dan pastikan bahwa pergerakan-pergerakan atau apapun yang dilakukan oleh teman-teman Permabudi Provinsi Maluku, supaya Tribuners juga bisa mengetahui informasinya seperti apa, kita akan publikasikan, yaitu di www.tribunambon.com. Saya Ajeng Hatalea dan kedua narasumber saya. Terima kasih sekali lagi, kita pamit ya Tribuners. Amaco. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.